Bertemu kembali. Nah, di dalam pembuatan video kali ini yaitu dari mata kuliah Auditing 1 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Desi Arigawati, SE AK MSI, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bukti audit. Bagaimana bukti-bukti daripada audit itu sendiri. Nah, sebelum mengenal atau melangkah kepada bukti audit, kita harus memahami dulu apa itu audit. Ya. Audit itu secara umumnya itu diartikan sebagai pemeriksaan. Nah, namun secara luas audit itu berarti pemeriksaan pembukuan hingga pemeriksaan fisik untuk memastikan suatu departemen dalam organisasi atau bahkan dalam perusahaan sudah mengikuti sistem pencatatan yang terdokumentasi. Nah, biasanya orang yang mengaudit suatu organisasi atau perusahaan ini dinamakan auditor. Nah, auditor sendiri dibagi menjadi dua, ada audit internal dan ada audit eksternal. Yang mana audit internal ini adalah auditor yang ada di dalam perusahaan, sedangkan auditor eksternal ini dari suatu lembaga tertentu atau dari luar perusahaan. Nah, lanjut kepada pembahasan bukti audit. Nah, bukti audit sendiri adalah serangkaian informasi yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor dalam memutuskan apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, bukti audit sendiri ini ada dua jenis atau dua golongan, yang mana yang pertama ini ada bukti audit data akuntansi yang meliputi buku jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Yang ketiga buku pedoman akuntansi, dan yang keempat ada memorandum dan catatan tidak resmi dan lain sebagainya. Namun bukti audit juga bisa atau ada sebagai informasi penguat, di mana di dalamnya yaitu ada dokumen mengenai cek, faktur, notulen rapat, serta surat kontrak. Yang kedua, konfirmasi dan pernyataan tertulis dari pihak yang mengetahui. Yang ketiga, informasi dari hasil wawancara informasi lainnya. Nah, bukti audit juga ada memiliki bukti-bukti yang kompeten. Nah, bukti audit yang kompeten yang pertama yaitu relevansi, yang mana bukti ini harus berkaitan dengan tujuan audit. Yang kedua, sumber. Semakin independen, maka itu akan semakin baik. Yang ketiga, ketepatan waktu, di mana semakin dekat pada tanggal neraca itu akan semakin tepat juga. Yang keempat, ada objek. Maksud dari objektif ini, dari luar perusahaan itu mungkin akan lebih baik. Ya, itu tadi yang disebut dengan auditor eksternal. Lalu ada jenis informasi penguat. Yang pertama itu ada bukti analitis, di mana ini meliputi perbandingan antara dua periode berjalan pada perusahaan klien. Yang kedua ada bukti dokumen, ini meliputi berbagai dokumen sumber, baik yang dibuat oleh pihak luar maupun dari internal perusahaan. Lalu yang ketiga ada jenis informasi penguat konfirmasi, di mana ini merupakan jawaban langsung tertulis dari pihak ketiga yang dinilai mengetahui atas permintaan untuk memberikan informasi yang sesungguhnya. Nah,
bukti audit itu sendiri harus mempertimbangkan aspek-aspek di dalam pembuktian atau bukti audit itu sendiri. Yang pertama yaitu bukti audit harus mempertimbangkan aspek kecukupan, di mana di sini tergantung pada penilaian risiko, salah saji, dan kecocokan kelayakan, misalnya kehandalan dan relevansi. Nah, secara teori, auditor harus memiliki akses ke informasi perusahaan yang dibutuhkan. Pada kenyataannya, lingkup dan kualitas dari bukti audit yang dikumpulkan terpengaruh dengan penerapan teknologi. Misalnya, apakah bukti audit dalam bentuk file atau elektronik, aspek cost, dan juga benefit dan interaksi sosial dengan klien atau perusahaan yang diaudit. Nah, informasi dari sumber eksternal yang relevan yang dihasilkan oleh big data ini dapat menjadi informasi pendukung atau tambahan terhadap informasi internal. Lalu yang kedua, bukti audit juga harus mempertimbangkan aspek kehandalan. Nah, di sini pengguna informasi non-finance sebagai bagian dari prosedur analitis dapat memberikan acuan yang independen untuk mengevaluasi laporan keuangan. Nah, dalam hal ini, pengguna data besar dari sumber eksternal seperti new artikel, laporan para analis, laporan dari pemerintah dapat memberikan acuan yang independen untuk menilai tren keuangan perusahaan secara internal dan juga eksternal. Nah, dalam melakukan analisis ini, tingkat kepuasan perusahaan dapat membantu auditor untuk memahami tingkat penjualan kliennya sendiri. Yang terakhir, bukti audit juga mesti mempertimbangkan aspek relevansi, yang mana standar audit juga mengharuskan auditor untuk mampu mengevaluasi risiko terkait kelemahan pengendalian internal. Salah satu contoh cara auditor dapat mengidentifikasi adanya risiko-risiko tersebut adalah dengan menilai dokumen pengungkapan manajemen. Nah, di dalam standarisasi akunting ini pada nomor 99, jika teman-teman mempunyai sumber, itu dijelaskan bahwa laporan tahunan yang terkesan terlalu optimis atau terlalu berlebihan adalah faktor risiko yang adanya potensi kecurangan. Nah, peneliti sebelumnya mengungkapkan bahwa pengguna bahasa yang membingungkan pada subsection manajemen ini pada laporan tahunan dapat digunakan untuk pengungkapan adanya kecurangan dalam perusahaan. Selain itu, bahasa yang terkesan berlokasi untuk bukti audit sendiri ini menggambarkan bahwa bukti audit mendapatkan bukti melalui prosedur audit, lalu prosedur itu sendiri untuk mendapatkan pemahaman tentang SPI, lalu pengujian dan pengendalian, lalu setelah mendapatkan bukti juga di sini melalui pengujian substantif, yang mana di dalamnya terdapat prosedur analis, detail transaksi, dan juga saldo-saldo yang terkait. Nah, setelah
dari prosedur pengujian dan juga setelah melalui tahapan-tahapan itu, lalu bukti audit itu dievaluasi kecukupan dan juga kompetensi. Nah, setelah dari melalui prosedur 3 tadi, lalu bukti audit dievaluasi untuk kecukupan dan juga kompetensinya. Nah, setelah dievaluasi, maka bukti audit diperoleh dasar yang layak untuk memberikan pendapat. Nah, jika pendapatnya tidak, ini menolak atau wajar dengan pengecualian sesuai dengan keadaan sebenarnya. Lalu, jika iya, mereka akan memberikan pendapat wajar atau dengan pengecualian, atau pendapat tidak wajar sesuai dengan keadaannya.